Kita lanjut organ pencernaan. Yang kedua adalah organ aksesori atau organ tambahan berupa kelenjar pencernaan. Perhatikan gambar. Ini adalah hati. Berikut kantung empedu. Berikut kelenjar pankreas. Organ aksesoris berupa kelenjar pencernaan mempunyai fungsi masing-masing. Tadi kita sudah sampaikan bahwa kelenjar pencernaan itu hati, kantung empedu, dan pankreas. Fungsi hati: 1. Menetralkan racun. 2. Sebagai organ penyimpanan. Contoh tadi glukosa menjadi glikogen. Kemudian menjaga kadar glukosa darah. 4. Mengatur kadar kolesterol dalam darah. Yang kelima, mengemulsikan lemak. Dan yang keenam, menghasilkan getah empedu yang nanti akan disimpan dalam kantung empedu. Yang kedua, kantung empedu menyimpan getah empedu yang mengandung kolesterol, asam folik, garam empedu, lecitin, bilirubin zat warna empedu, dan elektrolit. Yang kedua, mengemulsikan lemak. Getah empedu dari kantung empedu dibawa menuju ke usus halus untuk mengemulsikan lemak di usus halus. Berikut pankreas, dia menghasilkan getah pankreas, dan yang kedua adalah hormon insulin. Getah pankreas ini mengandung sodium bikarbonat atau NaHCO3 dan menghasilkan enzim pencernaan. Ada 3, nanti dijelaskan. Hormon insulin ini berfungsi untuk mengontrol keseimbangan glukosa dalam darah. Jadi kalau pankreasnya rusak, hormon insulin tidak diproduksi atau terhambat produksinya, maka akan menderita penyakit diabetes atau kencing manis. D. Enzim pencernaan. Enzim ini diproduksi untuk membantu proses pencernaan kimiawi. Kita bahas yang pertama adalah enzim yang ada di mulut. Di mulut hanya ada satu enzim pencernaan, yaitu enzim amilase atau enzim etialin. Fungsi enzim ini mengubah amilum menjadi maltosa atau mengubah zat tepung menjadi zat gula. Yang kedua adalah enzim yang terdapat di lambung. Tadi di lambung itu dia menghasilkan getah lambung. Getah lambung memproduksi asam lambung yang dikenal dengan asam klorida atau asam HCl tadi, yang berfungsi membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan. Dan yang kedua, menghasilkan enzim pencernaan. Ada 2. Enzim yang pertama itu adalah enzim peksin yang berfungsi mengubah protein menjadi pekton. Yang kedua adalah enzim renin yang berfungsi mengubah kaseinogen menjadi kasein atau protein C. Enzim renin ini bisa dikatakan dia menggumpalkan protein di dalam air susu. 3. Pankreas. Pankreas ini yang menghasilkan enzim pencernaan, tetapi enzim ini tidak bekerja di pankreas. Nanti dari pankreas disalurkan ke usus halus dan akan berperan di usus halus. Enzim yang dihasilkan oleh pankreas yang pertama adalah enzim amilase yang mengubah amilum menjadi maltosa atau mengubah zat tepung menjadi zat gula. Yang kedua adalah enzim tripsin. Enzim ini berperan dalam mengubah protein
menjadi polipeptida. Ini adalah asam amino. Yang ketiga adalah enzim lipase. Lipid, kata dasarnya dari lipid. Berarti enzim lipase ini mengubah lemak atau lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Yang berikut pencernaan makanan. Dari penjelasan tadi kita bisa mengetahui proses pencernaan makanan dalam tubuh kita itu terjadi melalui dua cara, yaitu yang pertama secara mekanik dan yang kedua secara kimiawi. Secara mekanik ini terjadi pada mulut dan lambung. Di mulut itu bahan makanan dicerna atau dikunyah oleh gigi dari ukuran kasar menjadi halus yang diaduk-aduk oleh lidah. Kemudian lambung, di lambung ini proses pencernaan mekanik terjadi di mana dinding lambung melakukan gerak peristaltik, yaitu gerak yang dilakukan oleh otot polos yang meremas-remas bolus atau bahan makanan pada lambung untuk menjadi lebih halus lagi. Berikut pencernaan kimiawi ini terjadi di mulut dengan bantuan enzim pencernaan di mulut tadi, enzim amilase. Yang kedua, di lambung itu dibantu oleh dua macam enzim tadi, enzim pepsin dan enzim renin. Kemudian ACE juga dia menghancurkan makanan untuk menjadi bubur. Yang ketiga adalah usus halus. Tadi enzim di pankreas dikirim ke usus halus. Di sini terjadi pencernaan secara kimiawi yang dilakukan oleh enzim amilase, enzim tripsin dan enzim lipase. Semoga penjelasan ini membawa manfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali pada pertemuan kali berikutnya.